Halo guys, kembali bersama saya Farhan, dan ini adalah video implementasi MVC dan RESTful API untuk IoT. Oke, pada video ini kita akan membahas IoT, sistem kontrol lampu jalan menggunakan MVC dan juga RESTful API. Lebih tepatnya yaitu penerapan pola MVC dan RESTful API untuk IoT, sistem kontrol lampu jalan. Nah, tapi sebelum kita membahas sistemnya, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian MVC dan juga RESTful API. Oke, yang pertama ada pengertian MVC atau Model View Controller. Model View Controller ini adalah pola arsitektur perangkat lunak yang sering digunakan dalam penerapan IoT atau Internet of Things. Pola ini membantu memisahkan aplikasi menjadi 3 model. Yang pertama yaitu adalah model digunakan untuk menyimpan data aplikasi seperti data sensor, pengaturan konfigurasi, dan status sistem. Lalu bertanggung jawab untuk mengelola dan memperbarui data aplikasi, lalu berinteraksi dengan database atau sumber data lainnya untuk mengambil data dan menyimpan data. Yang kedua ada view. View ini yang pertama fungsinya itu menampilkan data sesuai data dan status kepada pengguna. Lalu yang kedua dapat berupa antarmuka pengguna grafis atau GUI, atau mungkin bisa kita sebut interface ya, antarmuka baris perintah, CLI, atau format lain. Lalu berinteraksi dengan pengguna untuk menerima input. Nah, yang ketiga yaitu adalah controller. Controller ini menangani interaksi antara pengguna dan aplikasi, lalu menerima input dari pengguna dan memicu tindakan yang sesuai, lalu memperbarui model dan view berdasarkan input pengguna dan perubahan data. Selanjutnya adalah pengertian dari RESTful API atau API RESTful. REST atau singkatan dari Representational State Transfer adalah konsep dan bukan sebuah protokol. Namun REST ini berfungsi sebagai dasar untuk API yang paling banyak digunakan saat ini. Web modern menggunakan RESTful API secara ekstensif, dan mentransfer data biasanya dilakukan melalui HTTP menggunakan JSON atau XML. REST adalah ide yang stateless. Stateless ini berarti klien dapat terhubung ke API dan menggunakannya kapanpun mereka mau, meneruskan data apapun yang paling relevan dengan permintaan pada saat itu tidak membuat asosiasi terbuka terus-menerus sehingga benar-benar berguna. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem. Nah, arsitektur sistem sendiri ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama ada sensor, ada microcontroller, ada gateway IoT, ada server cloud, dan juga ada microcontroller penerima atau microcontroller receiver. Nah, masing-masing arsitektur ini memiliki fungsi, teman-teman. Untuk sensor sendiri itu punya fungsi untuk mengontrol, untuk mendeteksi jumlah kendaraan yang melintas di persimpangan, lalu mengukur intensitas cahaya di sekitar persimpangan. Dan untuk microcontroller itu terhubung ke sensor dan memproses data sensor, lalu mengirimkan data sensor ke gateway IoT melalui jaringan wireless. Nah, yang satunya adalah server cloud, itu menyimpan data sensor, menjalankan aplikasi dan web API RESTful, lalu mengirimkan perintah ke microcontroller. Nah, microcontroller yang dikirim oleh server cloud ini adalah microcontroller receiver atau bagian yang kelima ini. Itu fungsinya menerima kontrol dari server cloud dan juga mengontrol lampu merah sesuai dengan perintah. Yang selanjutnya adalah pola MVC. Nah, pola MVC yang dimaksud di sini adalah pola MVC yang digunakan pada IoT sistem kontrol lampu merah yang sedang kita bahas ini. Yang pertama untuk modelnya, model ini yang pertama adalah menyimpan data sensor, meliputi jumlah kendaraan,
dan intensitas cahaya, dan status lampu jalan, baik mulai merah, kuning, dan juga hijau. Lalu memperbarui data model berdasarkan data sensor terbaru dan perintah kontrol dari server cloud. Lalu untuk view-nya, ada menampilkan status lampu jalan secara real time di dashboard web, menyediakan antarmuka pengguna untuk mengatur parameter sistem, misalnya ambang batas jumlah kendaraan dan intensitas cahaya. Untuk controller sendiri yang ketiga, itu yang pertama menerima input dari pengguna di dashboard web, lalu memperbarui model berdasarkan input pengguna, lalu yang ketiga mengirimkan perintah kontrol ke server cloud untuk mengontrol lampu jalan. Nah, yang selanjutnya adalah pola RESTful API. Sama dengan MVC yang barusan kita bahas, RESTful API di sini adalah RESTful yang sedang kita bahas mengenai kontrol lampu merah menggunakan IoT. Yang pertama yaitu sensor lalu lintas dapat mengekspos API RESTful yang menyediakan metode GET untuk mendapatkan jumlah kendaraan yang melintas di persimpangan dalam periode waktu tertentu. Lalu yang kedua adalah gateway IoT mengekspos API RESTful yang menyediakan metode POS untuk menerima data dari sensor microcontroller. Lalu yang ketiga adalah server cloud dapat mengekspos API RESTful yang menyediakan metode GET untuk mendapatkan status lampu jalan saat ini, metode PUT untuk mengubah status lampu jalan. Baik, yang selanjutnya adalah alur sistem dari IoT sistem kontrol lampu jalan ini ya. Yang pertama, sensor lalu lintas dan sensor cahaya mencatat data secara berkala. Nah, jadi sensor lampu merah ini akan mencatat data-data secara berkala, mungkin bisa diatur oleh sistemnya ya. Nah, untuk yang kedua yaitu microcontroller membaca data sensor dan mengirimkannya ke gateway IoT. Nah, jadi setelah diterima sensor, microcontroller ini menerima data dan diteruskan ke gateway IoT. Nah, gateway IoT meneruskan data sensor ke server cloud yang melalui jaringan nirkabel tadi yang sudah kita bahas. Lalu controller memproses data model dan menentukan status lampu jalan yang optimal. Nah, controller memberikan perintah ke server cloud, lalu server cloud meneruskan perintah kontrol ke microcontroller penerima. Yang ke-8 yaitu selanjutnya microcontroller penerima mengontrol lampu jalan sesuai dengan perintah, lalu status lampu jalan yang dapat ditampilkan di dashboard web. Nah, kalau misalnya teman-teman dirasa agak pusing sama alurnya, akan saya berikan flowchart diagramnya atau diagram flowchartnya berikut ini ya, bisa disaksikan. Baik, ini adalah gambar diagram flowchart daripada alur sistem yang sedang kita bahas teman-teman ya. Kurang lebih seperti tadi alur sistem yang sudah dijelaskan, cuman ini secara diagram. Oke, next adalah manfaat dari sistem. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan energi dan juga menyesuaikan waktu lampu merah dan hijau berdasarkan jumlah kendaraan dan intensitas cahaya. Lalu yang kedua, meningkatkan keamanan di persimpangan jalan dengan mengurangi waktu tunggu dan potensi kecelakaan. Yang ketiga yaitu mempermudah pantauan dan pengolahan sistem lampu merah melalui dashboard website. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Sistem kontrol lampu jalan menggunakan IoT, MVC, dan RESTful API ini dapat membantu meningkatkan efisiensi energi, keamanan, dan kemudahan pengelolaan di persimpangan jalan. Sistem ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan teman-teman ya. Jadi apa yang sudah saya bahas tadi itu bukan sebagai patokan, itu bisa dikembangkan lebih jauh lagi, seperti misalnya mungkin jika lampu merah ini dari arah selatan dia rame dan dari arah barat ini dia renggang atau jarang kendaraan, maka yang dari barat ini lampu hijaunya lebih dipercepat, dan untuk yang dari selatan ini durasi diperpanjang gitu teman-teman ya. Jadi tidak menuai kemacetan. Mungkin kurang lebih seperti itu fungsi dari IoT sistem ini.
Dan ini juga bisa diterapkan di banyak persimpangan seperti perempatan, pertigaan, atau mungkin bahkan lebih dari itu. Intinya ide atau rancangan ini sebenarnya cukup baik bila diterapkan, akan tetapi harus ada tindak lanjut dari pihak yang mengelola BEMERA itu sendiri, teman-teman ya, gitu. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata ataupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, yang selanjutnya adalah kesimpulan. Sistem kontrol lampu jalan ini menggunakan IoT, MVC, dan juga RESTful API ini sebenarnya dapat membantu mempermudah efisiensi kendaraan di jalan, teman-teman ya. Karena apa? Kurang lebih itu tujuan dari IoT ini seperti ini, teman-teman. Misalnya ada kendaraan dari arah barat dan selatan. Nah, yang dari arah barat ini kendaraannya itu sedikit, dan sedangkan yang dari arah selatan itu kendaraannya banyak. Maka jika ini terdeteksi yang dari arah barat, maka durasi lampu hijaunya akan dipercepat karena kendaraannya sedikit, dan yang dari arah selatan akan diperpanjang agar tidak menumpuk dan terjadi kemacetan. Nah, akan tetapi ini tidak semata-mata bisa diterapkan begitu saja, karena tentu saja ini akan berkaitan dengan pihak berwajib yang memang punya otoritas untuk mengatur lalu lintas di jalanan, teman-teman. Nah, mungkin itu kesimpulannya ya. Dan cukup sekian pada video yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. See you again. Goodbye.